Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini sengaja kami buat untuk mereview 10 jurnal yang secara general 10 jurnal tersebut berkaitan dengan remastering sistem operasi, terutama sistem operasi berbasis Linux. Untuk review jurnal yang pertama, kami mengambil sebuah jurnal dari Bapak Rahmat Sanjaya yang berjudul perancangan rekayasa sistem operasi berbasis open source menggunakan metode remastering. Jurnal tersebut beliau posting di Seruni FTI Unsa tahun 2012, volume 1, halaman 1 sampai 7. Tujuan penelitian beliau itu adalah untuk bisa menghasilkan sebuah sistem operasi berbasis open source dalam bentuk satu CD atau live USB serta menghasilkan distro Linux varian sendiri yang diberi nama Desabuntu. Untuk metode penelitian yang beliau gunakan itu beliau menggunakan metode interview dan observasi lapangan. Objek penelitian beliau adalah menggunakan Ubuntu versi 11.10 OneRead Ocelot. Oke, kita lihat ini adalah jurnal beliau. Ini adalah jurnal beliau. Beliau melakukan penelitian jurnal, membuat sebuah jurnal tentang remastering. Hasil penelitian dari jurnal beliau adalah beliau menggunakan desktop Unity pada sistem operasi untuk membangun sebuah tampilan yang sedikit berbeda dari sistem operasi Ubuntu versi aslinya. Selain hal tersebut, beliau juga menambahkan paket-paket pendukung lainnya. Di sini beliau menambahkan beberapa aplikasi programming, kemudian multimedia, untuk membantu perangkat kerjanya, sehingga sistem operasi hasil remastering ini beliau harapkan bisa menjadi lebih mudah dipergunakan. Kelebihan dari penelitian beliau itu bisa menempatkan banyak aplikasi multimedia dalam hasil remastering beliau. Oke, kita coba lihat ini adalah tampilan standarnya ya, tampilan asli dari Ubuntu versi 11.10 yang kemudian beliau remastering menjadi menjadi begini tampilannya. Untuk perangkat hardware-nya beliau menggunakan beliau menggunakan netbook dengan prosesor Intel Atom N570, RAM 2GB, hard disk 320. Untuk aplikasi remasteringnya, ini dia, beliau menggunakan Remasteris Backup dan Startup Disk Creator. Untuk aplikasi yang ditambahkan ke dalam OS hasil remastering beliau itu adalah untuk programmingnya ada NetBeans, multimedianya ada audio video player. Di sini ada termasuk FGL, movie player, kemudian audio video editornya ada Kalen Live dengan Audacity. Kemudian untuk image editornya ada GIMP, 3D Blender, dan Sketchfinder. Untuk perangkat kerjanya di sini ada LibreOffice dan OpenOffice Full. Proses pengembangan dari sistem ini dia flowchart untuk proses pengembangannya. Cuman dari hasil remastering ini beliau menyampaikan masih ada kekurangan, di mana perlu penyempurnaan kode program. Ini dia, perlu penyempurnaan program yang mana sistem operasi Desabuntu ini belum bisa mensupport beberapa aplikasi software tertentu, sehingga nanti kedepannya perlu ada pengembangan kembali sehingga bisa support beberapa aplikasi yang mendukung. Oke, untuk jurnal yang kedua, untuk review jurnal kedua ini kami mengambil dari jurnal yang dibuat oleh Niwayan Martiningsi dan Himadi Gede Sunaria. Judulnya adalah Remastering Sistem Operasi Berbasis Open Source Linux untuk Pembelajaran Kimia. Studi kasus pada mata kuliah Komputasi Data jurusan Analisis Kimia Undiksa. Jurnal tersebut diposting di JPTK Undiksa tahun 2015, volume 12, halaman 89 sampai 102. Objeknya kita tengok dulu. Ini adalah jurnalnya.
Ini adalah jurnalnya, masih berbentuk apa ya, Word. Untuk sebentar. Nah, sebetulnya fungsi tujuan pembuatan remastering ini sebetulnya adalah beliau menginginkan sebuah sistem operasi yang mana dapat membantu kinerja dari mahasiswa beliau, sehingga sistem operasi tersebut siap digunakan untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa di sana, terutama yang mendalami bidang kimia. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Jadi memang hasil remastering ini memang sengaja ditujukan untuk pembelajaran kimia komputer. Jadi memang hasil remastering ini nanti akan dikhususkan kepada mereka-mereka mahasiswa yang mempelajari mengenai kimia. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dari beliau, rancangan remastering dilakukan berdasarkan kebutuhan mata kuliah komputasi data. Jadi Linux yang digunakan itu adalah Linux Ubuntu 10.4. Kemudian ditambahkan di dalamnya aplikasi-aplikasi kimia seperti Avogadro, Bacon, Chemical Calculator, DOSTL, GraphEdit, dan sampai ini Docam. Respon mahasiswa terhadap OS tersebut cukup baik, sehingga nanti diharapkan bisa sangat membantu sistem pembelajaran di kampus tersebut. Tetapi masih tetap harus ada pengembangan lain, karena di dalam jurnal tersebut tidak ada pembahasan atau ulasan detail tentang bagaimana cara beliau meremastering OS Linux Ubuntu versi 10.4 menjadi sistem operasi yang dikhususkan untuk pembelajaran kimia. Oke, kita lanjut ke review jurnal ketiga. Review jurnal ketiga ini kita ambil dari Ristia Andini, Bebas Widada, dan Sri Tomo. Judul jurnalnya adalah Remastering Ubuntu menjadi perangkat lunak pendukung Laboratorium Teknik Informatika STIM-IK Sinar Nusantara Surakarta. Diposting di Jurnal Ilmiah Sinus tahun 2015 volume 1 halaman 29 sampai 38. Tujuannya dari jurnal tersebut yaitu membuat sistem operasi berbasis open source yang dapat digunakan secara legal dan bebas, yang kemudian dibuat remastering Ubuntu yang bisa dikemas dalam satu DVD yang disebut dengan SILOC, yaitu Sinus Linux, karena nama kampus lah di situ. Metode penelitiannya itu menggunakan metode studi literatur, kemudian metode konsultasi. Objek penelitiannya adalah Sinus Linux. Jadi memang di Sinar Nusantara Surakarta, STM Sinar Nusantara sudah ada OS namanya Sinus Linux, yang kemudian mereka coba untuk lebih kembangkan lagi atau dibangun kembali. Hasil penelitiannya adalah dengan adanya perangkat lunak pendukung ini dapat mendukung IGOS dan meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang usaha TI berbasis open source di kampus STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Aplikasi hasil remaster yang terdapat pada perangkat lunak pendukung Laboratorium Teknik Informatika SMK Sinar Nusantara ini adalah sebagai berikut. Jadi ini ada banyak sekali aplikasi yang ditambahkan ke dalamnya untuk menunjang kinerja pengguna OS tersebut. Kelebihan dari penelitian atau jurnal ini adalah mahasiswa dapat mengembangkan kembali OS open source yang ada menjadi lebih user friendly dan tepat guna. Oke, kita coba lihat. Nah, ini adalah jurnalnya. Oke, sebentar. Ya, nah ini tabel hasil survei kuesioner berdasarkan nilai rata-rata tertinggi. Jadi ini adalah software yang dimasukkan ke dalam OS remastering tadi, Sinus Linux tadi. Jadi hasilnya, presentasinya cukup baik, sehingga diharapkan nanti menjadi OS yang dapat lebih dikembangkan lagi supaya bisa user friendly. Nah, ini dia. Ini tampilan backgroundnya.
kemudian ada tampilan, nah ini dia bootsnya, tampilan bootstreamnya, ini bootloadernya. Jadi ini hasil kesimpulan berdasarkan hasil analisa penelitian dan perencanaan pemasangan Ubuntu menjadi perangkat lunak pendukung Laboratorium Teknik Informatika Nusantara Surakarta ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil uji terhadap 30 responden, jumlah responden yang aktif adalah sebanyak 80%, sebanyak 13,33% tidak lengkap, dan sebanyak 6,67% kembali dalam keadaan kosong. Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, yang tertarik pada puas terhadap OpenOffice-nya sebanyak 45,83%, OpenOffice base-nya 36,67%, PHP MyEd 34,17%, dan lain-lainnya. Dengan adanya perangkat lunak pendukung ini dapat mendukung IGOS dan meningkatkan sumber daya manusia di STMIC Sinar Nusantara Surakarta. Aplikasi hasil remastering yang terdapat pada perangkat lunak pendukung Laboratorium Teknik Informatika STMIC Sinar Nusantara ini adalah sebagai berikut. Jadi ini ada penambahan dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke review jurnal keempat. Untuk review jurnal keempat, kita mengambil dari jurnal Bapak Claudius Javanda BS. Beliau mengambil judul remastering live USB untuk LIMP pada Fakultas Sains dan Teknologi Palembang. Jurnal ini diposting di Simetris tahun 2015, volume 6/2, halaman 255 sampai 261. Tujuan dari jurnal beliau ini itu membuat sebuah sistem operasi berbasis open source yang dapat digunakan secara legal dan bebas. Sama. Jadi metodenya observasi, objek penelitiannya Ubuntu versi 14.4 AMD 64. Lubuntu adalah distro yang free nih, hasil penelitian. Lubuntu adalah distro yang free yang dijalankan pada live USB yang bisa menjadi solusi dari sistem operasi ilegal yang sekarang banyak dipakai. Jadi memang dapat diakui lah, memang kita banyak menggunakan sistem operasi yang ilegal karena harus menggunakan crack untuk bisa menjalankannya. Distribusi Linux Ubuntu berhasil dikembangkan sebagai sistem operasi dan web server dengan tool-tool yang mempermudah unsur dalam menggunakan, khususnya pada proses kegiatan belajar mengajar di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Katolik Musi Caritas Palembang. Ubuntu digunakan untuk desktop dengan aplikasi yang ringan, di mana dengan Ubuntu ini bisa dijalankan pada komputer sekelas Pentium 3 dengan RAM 512. Oke, ini dia. Nah, ini adalah jurnalnya. Kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini adalah tampilan boot screen-nya dari Lubuntu. Nah, ini dia. Nah, ini dia adalah tampilan halaman desktopnya. Jadi hasil remasteringnya. Nah, ini dia. Ada kekurangan dari jurnal tersebut, yaitu tahapan detail remasteringnya belum diulas secara lengkap. Oke, kita lanjut ke review jurnal kelima. Review jurnal kelima diambil dari Budi Santoso, tulisannya untuk Budi P dan Yan Indra Putra. Judul dari jurnalnya adalah remastering distro Ubuntu untuk menunjang pembelajaran informatika. Jurnal ini diposting di Informatika UPN Veteran Yogyakarta, volume 10, halaman 56 sampai 65. Tujuan dari jurnal tersebut itu membuat sebuah distro baru yang mempunyai paket-paket aplikasi pemrograman di dalamnya, sehingga setelah distro itu terinstal di dalam komputer dapat langsung dijalankan tanpa harus menginstal aplikasi-aplikasi tambahan dari repositori yang ada. Selain itu, diharapkan hasil remaster ini dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran mengajar di jurusan Teknik Informatika. Metode yang digunakan adalah metode observasi, objek penelitiannya Linux Evo. Hasil penelitian dari beliau adalah distro Linux Evo telah berhasil dibuat dari hasil remaster Ubuntu versi 9.4 Chauncey Cyclope ya.
dengan spesifikasi distro yang mengusung tema kegiatan belajar mengajar informatika. Hasil remastering sesuai dengan perancangan awal di mana paket-paket aplikasi kegiatan belajar mengajar telah diikutsertakan. Jadi memang OS tersebut sudah betul-betul applicable ya untuk mahasiswa di sana, sehingga tidak perlu lagi untuk download atau install kembali aplikasi atau software di dalam OS tersebut, karena sudah applicable sekali, langsung bisa dapat digunakan. Tetapi masih terdapat bug pada saat remaster dan mengakibatkan adanya crash pada paket-paket tertentu. Namun sebagai kelanjutan, distro Eevee dapat dijadikan sebagai media atau sarana untuk pembelajaran. Nah, sama seperti kampus-kampus yang lainnya, memang diharapkan hasil remastering tersebut nanti bisa dikembangkan kembali oleh mahasiswa-mahasiswa selanjutnya. Sebentar kita lihat jurnalnya, mungkin ini ya. Oke. Jurnalnya kita lihat, pelajaran informatika Budi Santono, kita lihat. Kivio ini bukan ya. Oke, sebentar. Ya, ini dia. Ini adalah jurnalnya. Ini adalah jurnalnya. Ini mata kuliah yang diajarkan di kampus tersebut, dan setiap mata kuliah memang sudah disediakan aplikasi-aplikasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar tersebut. Oke. Ini adalah contoh-contohnya. Oke, proses pengembangan secara umum, proses remastering dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian penting di dalamnya. Jadi tahapan-tahapannya, ini adalah flowchartnya, untuk prosesnya. Ini adalah proses penyalinannya. Ini manajemen paketnya. Oke, ini adalah manajemen paketnya. Oke, tampilan utama. Ini adalah tampilan utama Ubuntu Evo. Oke. Kita lanjut ke review jurnal ke-6. Review jurnal ke-6 ini kita ambil dari Andreas Sitawijaya, Kristi Godwi Hartomo, dan Amelia Rukmasari. Judul yang diambil adalah pembuatan distro Linux edukasi untuk anak-anak sekolah dasar dalam proses pengenalan sistem operasi open source dengan metode remastering. Oke, jurnalnya ini dia. Ini adalah jurnalnya. Kita lihat tampilannya. Tampilannya sebentar. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang dapat dijalankan di situ. Tampilannya. Ini dia. Oke. Tujuan dari jurnal tersebut adalah penelitian tersebut adalah membuat sebuah distro Linux yang ditujukan memang untuk anak-anak. Jadi memang betul-betul pure ditujukan sebagai pembelajaran anak-anak. Metode penelitiannya menggunakan pemodelan prototipe, kemudian analisis masukan dan analisis keluaran. Objek penelitian Linux Live CD. Hasil penelitian dari proses remastering Ubuntu dapat dihasilkan sebuah distro turunan yang baru yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pada sistem operasi yang baru terdapat perangkat lunak berbasis open source yang sudah langsung terinstall, jadi tinggal pakai. Nah, ini adalah yang sudah terinstall di dalamnya, ada TuxSpine,
typing, Tookmatch, key branch, key complaint, anagram, yang contohnya tadi sudah kita tampilkan. Kelebihan dari jurnal penelitian tersebut adalah sangat atraktif untuk pembelajaran anak, karena memang dikhususkan untuk anak, jadi memang aplikasi yang dimasukkan ke dalamnya betul-betul ditujukan sebagai pembelajaran anak, supaya daya berkembang inteligensi anak itu dapat dimaksimalkan menggunakan sistem operasi tersebut. Nah, itu harapannya. Kekurangan dari penelitian tersebut itu paket pendukung masih harus di-download, jadi memang paket-paket tambahan, software tambahan, dan aplikasi-aplikasi tambahan itu memang penambahnya kita harus mendownload ke dalam situs originnya Linux untuk bisa mendapatkan aplikasi-aplikasi lain yang kita butuhkan selain dari aplikasi yang sudah ada atau paket yang sudah ada di dalam OS tersebut. Oke, kita ke review jurnal ke-7. Review jurnal ke-7 ini kita ambil dari Ade Andrian Adriadi, kemudian Asyari Ali Ridho, dan Nono Heriana. Judul dari jurnal tersebut adalah desain perangkat lunak open source di Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan metode remastering. Diposting di Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2012, volume 11, halaman 85 sampai 100. Tujuan penelitiannya adalah menjadi salah satu acuan mengenai pemanfaatan perangkat lunak free open source software di Universitas Singapura Bangsa. Metode penelitiannya adalah observasi, objek penelitiannya adalah Linux, hasil penelitiannya adalah membuat distro Linux Uniska yang menunjang kegiatan scientific akademis Uniska. Jadi memang akademisi, mahasiswa itu di masing-masing sekolah tingginya, kampusnya, universitasnya memang diajak untuk menjadi developer yang bisa membuilding OS yang memang diperuntukkan untuk kampus, sehingga bisa menjadi lebih baik ke depannya. Jadi dari generasi ke generasi, dari angkatan ke angkatan itu ada pengembangan. Jadi ada pengembangan dalam OS tersebut, sehingga ke depannya bisa betul-betul user friendly, betul-betul workable, jadi sangat-sangat bisa dipergunakan dengan sangat baik. Kekurangan dari penelitian tersebut yaitu pengembangan distro Linux Uniska ini masih terlalu sederhana. Jadi mungkin begini, maksud kalimat sederhana ini adalah OS yang dibangun itu masih menggunakan aplikasi yang dipaket ya. Jadi OS yang dibangun masih ditanamkan atau dimasukkan paket-paket aplikasi-aplikasi yang standar. Jadi belum ada aplikasi atau software yang memang full diperuntukkan untuk OS tersebut, mulai dari misalkan audio video playernya, audio video editornya, kemudian image editor, atau mungkin sampai ke aplikasi programming, kemudian untuk pembantu perangkat kerja seperti Office-nya. Jadi perlu pengembangan yang lebih lagi. Jadi Linux Uniska ini dapat nanti menjadi harapan, sehingga OS tersebut bisa menjadi lebih dapat bermanfaat, bukan hanya untuk kalangan sivitas akademisi di dalam Uniska sendiri, tetapi juga mungkin dapat dipergunakan untuk kalangan di luar. Oke, kita lanjut ke review ke-8.
Jadi di review ke-8 kami mengambil dari jurnalnya Dwi Ngatmono, Berliana Kusuma Riasti, Dimas Sasongko dengan judul Membangun Sistem Operasi Mandiri berbasis Open Source dengan Metode Remaster. Jurnal ini diposting di IGNS tahun 2015 volume 4 halaman 39 sampai 47. Tujuan penelitiannya itu adalah menghasilkan Linux hasil distribusi modifikasi sendiri dan menunjukkan kelebihan aplikasi di dalamnya. Metode penelitiannya observasi. Objek penelitiannya adalah Ubuntu versi 12.04. Hasil penelitiannya adalah menghasilkan Linux distribusi modifikasi sendiri, menunjukkan kelebihan aplikasi di dalamnya dengan tampilan yang menarik sehingga dapat membantu dalam pembacaan sistem operasi Linux. Coba kita lihat jurnalnya. Oke, kita membangun sistem. Nah, ini dia. Oke. Remaster. Ya, ini adalah proses pembuatan ISO-nya, jadi memang sudah di remaster ya. Kita lihat tampilan akhirnya. Ini dia. Oke, ini dia tampilan akhirnya. Finish instalasi. Oke, tampilan ini dia Linux Oscar-nya. Jadi ini adalah hasil remaster dari pengembangannya. Oke, kita kembali ke review jurnal. Kekurangan dari penelitian jurnal tersebut adalah dalam penggunaan sistem operasi Oscar ini sebaiknya dilakukan pengupdatean setiap hari sehingga aplikasi-aplikasi yang digunakan selalu update. Jadi memang perlu penyempurnaan di dalam codingnya ya. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan sebuah program di dalamnya yang mana nanti bisa secara otomatis program tersebut mengupdate aplikasi yang memang user menginginkan itu bisa update otomatis daily, weekly atau mungkin monthly. Jadi memang dischedulekan untuk bisa update. Jadi tidak perlu dilakukan updating secara manual, tetapi automatically menggunakan sebuah program yang memang dimasukkan ke dalam sistem operasi tersebut. Oke, kita ke review jurnal ke-9. Review jurnal ke-9 ini kita mengambil dari Nostalgia Cinta Perdana dan Melanie Nousi Tentua. Judulnya itu pengembangan distro Linux untuk mahasiswa program studi teknik informatika Universitas PGRI Yogyakarta. Diposting di Dinamika Informatika tahun 2009 volume 4 halaman 121 sampai 128. Tujuan penelitiannya adalah membuat rancangan bangun distro untuk mahasiswa program studi teknik informatika Universitas PGRI Yogyakarta. PGRI Yogyakarta, ini dia. Oke. Ini dia tampilan desktopnya. Tampilan desktop dari remastering OS-nya. Oke, kita kembali ke reviewnya. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data, kemudian objek penelitiannya adalah Ubuntu versi 8.10. Hasil penelitiannya adalah menghasilkan modifikasi sendiri ya, remastering ya. Kelebihan penelitian adalah biaya pengadaannya murah. Jadi memang OS open source adalah OS yang memang karena dia free open source sehingga memang biayanya untuk membangunnya pun memang murah karena dari community OS Linux tersendiri memang banyak yang membuat ya developer program yang
mereka memang sengaja buat untuk mendukung kinerja dari OS tersebut sesuai dengan keinginan masing-masing user atau masing-masing community. Nah, itu di-upload di dalam web community sehingga siapapun nanti bisa menggunakannya. Kekurangan dari penelitian tersebut adalah software-nya belum lengkap. Software yang diperlukan mahasiswa belum diinstal semua karena kurangnya pengetahuan peneliti tentang fungsi dan penerapan aplikasi. Jadi memang prosesnya akan bertahap. Jadi program-program software nanti memang harusnya untuk yang sempurnanya itu memang sudah ada semua di dalam, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi untuk menginstal, tetapi perlahan mungkin nanti ke depan bisa diarahkan ke penyempurnaan yang lebih baik sehingga memang applicable, betul-betul siap untuk dipergunakan. Ini adalah review jurnal terakhir yang ke-10. Ini dari dari luar sebetulnya. Penulisnya adalah Nabila Litayem, Ahmad bin Akbala, dan Salim bin Saud. Judulnya adalah Building Ubuntu Linux Distribution for Teaching and Prototyping Real-Time Operating System. Diposting di International Journal of Advanced Computer Science and Application, volume 2/2, halaman 1-5 tahun 2011. Tujuan penelitiannya adalah membangun virtual teknologi dalam menjalankan Linux. Metode penelitiannya adalah teknik pengumpulan data. Objek penelitiannya adalah Ubuntu Linuxa. Hasil penelitiannya itu membuat Linux mampu menjalankan program dukungan terhadap kegiatan belajar dengan biaya yang rendah. Jadi sebetulnya garis besar dari jurnal tersebut adalah ingin membangun sebuah OS yang applicable, habis itu user friendly, kemudian memang dikhususkan untuk pembelajaran. Kelebihan dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem operasi yang menjadi alat peraga dalam sebuah proyek, mengarahkan mahasiswa untuk dapat lebih memahami teknologi virtual dalam menjalankan Linux. Jadi kalau memang fungsinya adalah untuk pembelajaran, jadi bukan hanya OS ini memudahkan sebuah penggunaan, tetapi bisa juga berfungsi sebagai bantu untuk peraga atau bantu untuk sebuah pembelajaran dan penjelasan mengenai bidang pembelajaran. Jadi sangat membantu sekali apabila OS ini bisa dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa dijalankan sebagai alat peraga dalam sebuah proyek. Jadi mungkin OS yang bisa dijadikan sekaligus untuk praktek sebuah program atau sebuah proyek. Kekurangan dari penelitian tersebut adalah software belum lengkap. Itu sama seperti dengan jurnal-jurnal sebelumnya, karena memang sebuah hasil remastering itu memang apabila masih versi beta, terkadang kalau habis di remastering masih versi beta, masih perlu pengujian, terkadang memang didapati bug-bugs atau kendala-kendala pada saat penjalanan. Kadang ada beberapa aplikasi yang sebelumnya dirasa support ternyata tidak support. Jadi memang dari beberapa hasil review jurnal itu memang rata-rata memiliki kekurangan yang sama, sehingga memang di dalam aplikasinya nanti perlu pengembangan yang lebih baik. Oke, itu mungkin jurnal dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.